Halo semuanya, kembali lagi bersama kami di sini di Cung Bike Shop. Minggu ini kita akan bahas sesuatu yang sangat menarik. Tentu untuk kita itu sudah menjadi hal yang biasa ya, ketika kita memiliki sebuah motor, namun kita ingin motor kita ini lebih kencang atau lebih fun to drive dan segala macamnya. Nah, namun tidak dapat dipungkiri, terdapat sebuah istilah yang namanya itu salah asuh. Nah, sering kan Pak Ustadz itu sebut yang namanya salah asuh di konten TikTok ataupun di YouTube. Nah, langsung aja kita tanya ke Pak Ustadz, apa itu salah asuh dan apa saja sih modifikasi performance yang dapat dilakukan pada sebuah motor namun tetap aman untuk dipakai harian. Oke, di depan kita sudah ada Pak Ustadz, langsung aja kita tanya. Pak Ustadz, sebenarnya dari konten-konten yang disebut salah asuh itu apa ya Pak Ustadz, dan juga mohon pencerahannya nih untuk kita-kita yang mau modifikasi performance tapi tetap aman untuk harian. Oke ya, saya melihat fenomena salah asuh ini sebenarnya udah lama dari dulu. Nah, fenomena salah asuh ini saya bisa paham karena memang saya itu juga merupakan user ya. Kebanyakan mekanik itu mereka tidak punya pengalaman atau knowledge itu sebagai anak motor. Jadi mereka tidak tahu sosialnya itu seperti apa, kemudian di dunia motor komunitasnya itu seperti apa. Hal-hal seperti inilah yang nantinya biasanya akan menunjukkan salah asuh. Nah, sekarang kita itu sudah di zaman yang memang kalau bisa dibilang secara lingkungan sosial itu rata-rata itu menjadi toksik ya. Toksik dalam artian misalkan orang punya motor kemudian join di komunitas tertentu. Di situ motornya, wah motor kok standar, wah motor kok ini, wah motor kok ini. Nah, karena ejekan atau yang beralah jadi bulian seperti ini, itu yang menyebabkan akhirnya orang ini itu berpikir bahwa motorku itu harus dibikin sesuai dari kayak teman-temannya. Nah, inilah yang akhirnya menyebabkan menjadi salah asuh. Nah, kenapa bisa terjadi salah asuh? Ini relate dengan pertanyaan tadi, gimana meningkatkan performance tapi tetap aman buat harian. Kenapa relate? Karena mindset orang pada umumnya itu selalu tentang ketika motor kencang itu adalah cc-nya adalah besar. Padahal mindset itu adalah mindset yang salah kaprah. Salah kaprah. Ini saya contohkan aja. Ini motor cc-nya 750 cc. Apakah motor ini lebih kencang daripada CBR 250 ini? Jelas tidak. Motor CBR 250 ini lebih kencang daripada motor ini yang cc-nya itu 3 kali lipat daripada motor ini. Tetapi saya juga sering menemui fenomena di mana ketika saya bilang bahwa saya itu ikut balapan, saya itu kemudian mengajak orang, ayo mas ikut balapan kayak gitu. Nah, supaya mereka nggak ini di jalan, pikiran pertama di mereka dan pertanyaan pertama yang selalu dilontarkan adalah, wah mas naik balapan itu berarti motornya berapa cc ya? Balapan itu motornya berapa cc ya? Selalu yang dipertanyakan adalah itu. Padahal dalam balapan sendiri rata-rata itu ada regulasi, di mana regulasinya itu biasanya adalah standar. Dalam artian cc-nya itu misalkan kelas 250 ya 250, kelas 150 ya kelas 150, 125 ya 125. Nah, saya sering sekali mendapat pertanyaan, bagaimana nih cara meningkatkan performa supaya tetap aman buat harian gitu. Saya itu akan selalu melihat orangnya. Sebelum dia mengajukan atau saya menawarkan ini itu, saya akan bertanya dulu, kamu itu orangnya seperti apa, teman-temanmu itu seperti apa, dan kamu itu mau buat apa motor ini. Itu kenapa ketika ada orang bertanya, Pak Ustadz, terus sarannya gimana, saya akan selalu tanya, goalmu itu mau buat apa? Karena nggak bisa dipungkiri, lebih banyak orang yang pengen meningkatkan performa hanya untuk istilahnya warwear ya. Dalam istilah warwear ini saya kategorikan orang yang hanya cuman buat ongkean lah ya, kalau bahasa Jawanya itu ongkean, atau balap-balap liar nggak jelas sama temen-temen segerombolannya ya, itu namanya kayak gitu. Nah, yang
Seperti ini saya memahami, oh ini cuman kepengin motornya lebih kenceng dari temennya. Jadi saya kan nggak akan pernah terus langsung tak bikin ekstrim kayak gitu, enggak. Saya selalu sarankan secara bertahap. Misalkan untuk motor 250 2 silinder, hal pertama yang saya sarankan itu adalah gear depan saya turunkan satu, kemudian saya ganti per kopling, kemudian saya tambahkan juga dengan O2 manipulator atau Cheetah Power. Nah, saya akan ngasih motor itu dengan settingan seperti ini tanpa merubah struktur mesin atau istilahnya ngotak-ngatik mesin ya. Dari hal yang sudah saya lakukan, saya akan kembalikan ke ownernya. Apakah ini sudah cukup? Itu seperti itu. Nah, kalau misalkan mereka sudah merasa cukup, itu stop, mereka akan berhenti di situ dan mereka tidak perlu untuk lebih, dalam artian lebih kencang lagi atau lebih apa lagi gitu. Dan ini juga untuk membatasi supaya mereka itu tidak spend money terlalu banyak. Karena 90% orang yang ke tempat saya itu adalah orang-orang yang duitnya itu masih dari orang tua. Saya selalu merefleksikan bahwa saya adalah dia. Ya, saya ketika dulu masih main motor, saya adalah dia, uang saya itu masih dari orang tua saya. Dimana kalau misalkan terjadi sesuatu itu begitu kalutnya itu akan seperti apa, karena kita belum bekerja dan belum apa, itu akan sangat-sangat kalut ya. Ini gimana. Itulah kenapa saya hanya memberikan setup yang sisanya seperti itu. Kemudian kalau misalkan Pak Ustadz masih kurang kenceng, saya akan tanya pertanyaan kedua, yaitu kamu punya motor lain atau tidak. Kenapa ini jadi penting? Karena kalau misalkan dia hanya punya satu motor, kemudian saya bablaskan misalkan ke arah yang selanjutnya, misalkan terjadi sesuatu, dia nggak bisa kemana-mana. Ini akan jadi problem kalau misalkan tidak bisa kemana-mana. Kenapa? Karena dia akan sulit. Karena membuat motor yang misalkan untuk versi tune up sendiri itu nggak bisa sehari jadi. Nah, pada pengaplikasian untuk versi tune up-nya, saya akan tanya juga, kembali lagi terhadap tujuan kamu tuh mau jadi seperti apa. Apakah kamu cukup istilahnya lebih kenceng dari teman-temanmu, ataukah kamu mau untuk buat kompetisi? Buat kalian yang masih misalkan masih sekolah, masih ini motornya dibuat seperti itu, kalian nggak pernah tahu resikonya. Walaupun kalian sudah berpikir dan berlogika, kalian berpikir, wah kalau motor pistonnya tak buat seperti ini, itu berarti rawan jebol dong, Tapi ada ini setan-setan ya saya sebutnya, itu manusia-manusia setan ini yang bilang, enggak, punya aku tak bore up aman, ini aman, ini aman. Itu sering kayak gitu ya. Nah, suara-suara ini yang suara-suara setan ini kan cukup banyak orang. Oh, motorku tak bikin segini cc aman kok, motorku tak segini cc aman, segini cc aman. Itu banyak, nggak cuman satu atau dua. Akhirnya karena banyak ini, iman-iman yang tadinya logikanya masih bermain, logikanya masih berpikir, itu rontok dan akhirnya mengikuti apa yang terjadi di mereka. Banyak orang yang datang ke saya itu rata-rata kepengen tanya dulu, kemudian kepengen berkonsultasi dulu. Nah, datang ke sini tanya dulu, kemudian saya memberikan saran gitu. Bahkan pol mentoknya sering terjadi. Misalkan motor kayak gini, Pak Ustadz saya pengen porting, saya pengen ini gitu. Saya ngomong kayak gini, emang kamu mau kenapa? Mau buat apa? Mau buat ngalahin siapa? Pertanyaan saya adalah seperti itu. Kemudian akan bercerita, oh sebenarnya cuman buat sama teman-teman saya aja Pak Ustadz, buat gini-gini aja gitu. Lah, motormu ini, motornya temanmu apa? Oh, motor teman saya ini Pak Ustadz, udah saya bikin kayak gini-gini. Oke, gini aja dulu deh, sebelum ini coba nih tak kasih oli ini, tak kasih per kopling ini, tak kasih kampas kopling ini, tak servis dulu, kemudian tak ini. Udah kayak gitu kok. Kemudian dia tak suruh saya pulang. Sebelum pulang saya kan selalu ngomong, misalkan kurang baru nanti digarap, entah nanti di porting mau di apa. Itu baru seperti itu. Itu ya hal yang selalu saya lakukan terhadap orang-orang adalah seperti itu. Kenapa? Supaya mereka tahu dulu, oh setup yang sangat-sangat basic ini, yaitu dengan gear set, dengan kopling, dengan servis, itu sudah cukup belum gitu. Nah,
Begitu mereka udah melakukan pulang tes, ternyata dia bilang, oh Pak Ustadz sekarang motorku udah bisa sama motornya temanku. Ya udah cukup toh, berarti nggak usah dilakukan seperti namanya morting atau nggak usah. Saya sering melakukan hal tersebut, bukannya saya menolak rezeki atau apa, tapi saya tahu saya lebih senang itu memang menggarap motor yang sakit ya, dalam artian bukan motor normal yang kepengen dibikin ini, nggak, kecuali tujuannya untuk balap. Kalau tujuannya untuk balap saya akan terima, tapi kalau tujuannya hanya untuk warwer sana sini, itu saya jarang mau melakukannya. Kenapa? Karena saya selalu berpikir bagaimana saya pernah kehilangan teman-teman saya di dunia motor. Saya udah kehilangan teman-teman saya di dunia motor itu udah 3 kali. Yang pertama itu adalah teman saya, itu namanya Joy. Dia meninggal dunia, itu bukan meninggal dunia di trek atau di balapan, tapi di jalanan. Kemudian ada teman saya Raymond, ini juga meninggal dunia bukan di trek tapi di jalanan. Memang benar, kita tidak bisa menolak bahwa itu adalah takdir atau apa, memang betul. Tapi apakah itu tidak lebih baik kalau misalkan kita mencegah hal tersebut? Itulah kenapa saya bikin namanya Chung Racing Division, supaya apa? Supaya anak-anak ini itu nggak kenceng-kencengan di jalan, supaya mereka tersalurkan di tempatnya, di sirkuit, itu supaya seperti itu. Kenapa saya sangat-sangat melarang motor-motor yang misalkan saya udah kencengin itu dipakai di jalan, itu sangat-sangat melarang. Bahkan saya sering ngomong sama anak-anak, misalkan kamu sampai ongkean, nanti tak tag Polda Metro Jaya. Saya sampai nakut-nakutin seperti supaya mereka itu nggak sampai terjadi hal-hal seperti ini lagi. Karena bagi saya, motor itu kamu bisa cari, kamu bisa beli lagi, tapi nyawa kamu nggak bisa cari lagi. Itu. Oke, jadi seperti itu. Semoga dari video ini bisa dipahami, bisa menjadi buat pembelajaran buat kalian. Kenapa saya tidak melakukan hal-hal yang pada umumnya dilakukan di bengkel lain ya. Karena saya punya prinsip, saya masih punya moral, dan saya masih yakin bahwa manusia itu lebih berharga daripada harta benda yang sudah ada, apalagi cuman motor. Oke, gitu aja tentang hal ini bagi saya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Stay young, ride fast.